Sepanjang sejarah, sebelum terjadi COVID-19, Indonesia baru 2 kali menetapkan adanya status bencana nasional. Yang pertama, gempa tsunami Flores tahun 1992 dan gempa tsunami Aceh tahun 2004. COVID-19 adalah bencana nasional non-alam pertama, berbeda dengan 2 status bencana nasional sebelumnya. Menjadi sebuah pengalaman baru untuk menanganinya. Dan kalaulah ada orang yang paling berpengalaman di Indonesia ini dalam persoalan penanganan bencana, Pak Yusuf Kalla lah orangnya. Pak JK lah manusia yang sukses memimpin penanggulangan gempa tsunami Aceh dari program bantuan kemanusiaannya hingga rancang ulang pembangunannya. Bukan sekadar gempa tsunami Aceh, hampir semua bencana yang membutuhkan bantuan pusat untuk penanganannya, semasa Pak JK 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden, beliaulah yang kejatuhan beban untuk memimpin penanggulangannya. Sampai sekarang pun, seperti saya katakan sebelumnya, Pak Yusuf Kalla masih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Itu sebab Kumparan hari ini mengajak beliau berbincang-bincang dalam program peluncuran Pusat Informasi Corona Kumparan untuk mengetahui pendapat beliau tentang penanganan bencana corona di Indonesia sejauh ini. Assalamualaikum Pak JK, sehat? Waalaikumsalam, Raya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah situasi bencana corona ini ada hal khusus yang dilakukan oleh Pak JK dan Ibu untuk menjaga kesehatan? Ya, karena kita harus tinggal di rumah banyak dan waktu cukup. Ya memang tiap pagi olahraga, ya setelah itu ke PMI atau DMI, Dewan Masjid. Dan kemudian lebih banyak kegiatan di rumah juga setelah itu. Olahraganya apa Pak? Ya mulai yang olahraga sumur saya jalan, kan, main bulu tangkis dengan cucu-cucu, berenang, kadang-kadang. Itu di rumah tiap hari. Tidak membatasi bertemu dengan anak-anak cucu ini Pak? Nah, karena semua sudah tes berkali-kali, alhamdulillah semuanya negatif, jadi kita bebas saja. Ini Pak JK ini sudah terbiasa sekali ya, seperti di introduksi saya tadi, menangani persoalan bencana di Indonesia. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil kebijakan PSBB ini ya, sudah tepat atau belum Pak kira-kira? Ya, menangani bencana tentu tergantung bencananya. Saya tanggung jawab soal tsunami sebagai Ketua Bakornas. Sebelumnya juga soal flu burung, soal SARS tahun 2003. Sebagai Menko Kesha juga tanggung jawab bencana di Jogja, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Semua ini mempunyai cara yang berbeda-beda. Khususnya virus ini, COVID-19 ini. Dan karena mudah sosialisasinya, seluruh dunia tahu. Seluruh orang kena. Jadi tiap hari, tiap malam seperti Anda kita mendengarkan informasi. Malah kadang-kadang kita kelebihan informasi. Sehingga kadang-kadang kalau kelebihan informasi juga bisa membingungkan. Seperti yang terjadi. Jadi pertama tahapnya tentu sosialisasi, informasi, pendidikan kepada masyarakat. Kedua mitigasinya. Mitigasinya bagaimana mengurangi. Ya seperti tadi masyarakat, apa tugas masyarakat, apa tugas pemerintah dalam mitigasi itu. Mitigasinya boleh seperti dikatakan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itu bagian daripada pencegahan atau pengurangan risikonya. Nah, kalau yang PMI lakukan, yang Nadia juga dan DMI, ialah sterilisasi. Jadi disinfektan kepada di kota, di gedung-gedung umum, di area-area publik, itu tiap hari selama 14 jam sehari kita lakukan di seluruh Indonesia agar bisa mengurangi dengan membunuh virus-virus itu dimanapun berada, dilakukan. Itu untuk mengurangi, itu bagian dari mitigasinya.
Nah baru bertahap kalau yang kena pengobatannya itu sebagai besar dilakukan oleh pemerintah dengan rumah sakit yang tersedia dan para dokter yang berjuang luar biasa. Ini bagian daripada itu. Nah, tentu ada aspek yang lagi akibatnya. Hmm. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengikuti logika berpikir yang disampaikan oleh Pak JK tadi ya, ada kekurangan, ada dalam pelaksanaannya atau sudah benar? Karena memang COVID-19 ini agak berbeda, sepertinya cepat sekali ya. Ya, namanya saja virus tentu cepat sekali. Apa yang dilakukan pemerintah, kalau saya nilai ini ialah kurang cepat dan kurang tegas. Dalam hal baik mitigasi dan juga khususnya tanggap ulang. Ini Januari sudah muncul beritanya dan isunya dan kita lihat. Tapi kita baru secara serius mulai baru bulan Maret kita pemerintah mengambil langkah-langkah setelah hitungan dua. Sebelumnya banyak pejabat yang atau pemerintah secara umum itu kurang serius, malah kadang-kadang memandang enteng masalahnya. Itu bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga begitu. Di banyak negara terjadi seperti itu. Akibatnya kita lihatlah. Tapi negara yang cepat kayak Taiwan, kayak Korea, justru ya kurang efeknya tidak sebesar daripada negara-negara yang besar itu. Jadi perlu lebih cepat segala sisi tadi itu, mitigasi dan pengobatannya dan ketegasannya. Seperti PSBB berlangsung tapi kota masih seperti hampir normal aja, rame. Itu berarti jarak susah diatur. Dan kedua, pertemuan orang, ini isu tentang mudik juga masih simpang siur kan itu. Perlu ketegasan. Ketegasan menjadi persoalan besar ya Pak ya. Ya. Tetapi bagaimana cara untuk tegas ketika kita menghadapi sebuah masyarakat seperti di Indonesia ini yang sepertinya agak apa ya sedikit mengacuhkan mungkin atau banyak mengacuhkan terhadap persoalan-persoalan kesehatan. Ya bukan itu, memang juga semua pilihan. Ini semua pilihan sulit, tidak ada pilihan yang gampang. Yuk tegas, efeknya memang ke ekonomi. Tidak tegas, sedikit longgar, ekonomi mungkin agak longgar juga, tapi akan memperbesar masalah. Lebih kena jangka panjang. Pilihannya mana? Mau lebih cepat selesai, turun cepat, atau memilih membesar kayak Amerika atau kayak Italia, kayak Spanyol gitu kan. Walaupun mereka juga sudah lockdown tentunya, tapi ketika terlambat jadinya. Akibat keterlambatan itu memakan korban karena seperti di awalnya itu naiknya penularan itu 20% per hari. Ya. Sekarang di bawah 10% per hari. Tiap hari diumumkan Pak Ahmad Azrianto itu kan Anda lihat sekarang 6 ribuan lebih tiap hari naik juga 500, 600 per hari. Ini 10% kan per hari. Jadi kalau tidak cepat diambil tindakan, ini naik terus ini angka. Bisa mencapai ratusan ribu nanti. Karena sudah terlambat, akselerasinya menurut Pak JK harus bagaimana? Ya harus ditegasi, harus tegas akselerasinya. Dan harus dengan risiko sosial ekonomi. Ini kan deal, Anda ambil risiko kesehatan atau risiko sosial ekonomi. Kalau kesehatan dia manusia tidak bisa diganti, tapi kalau sosial ekonominya masih bisa diganti dengan cara bantuan sosial, BLT, mungkin uang susah ya kita cut yang lain, kita cut biaya-biaya yang tidak perlu. Itu alternatifnya. Tidak bisa ingin juga jalan ekonomi dengan baik, ingin juga ini cuma tidak bisa. Harus pilih. Dan kesehatan
seharusnya menjadi pilihan pertama ya Pak. Itu selalu saya katakan, ini kan teori sebab akibat. Ekonomi sulit dan sosial sulit karena apa? Karena virus ini. Jadi yang sebab apa? Sebabnya virus, akibatnya mesti Eh, Sebetulnya ada perbedaan atau tidak Pak antara penanganan bencana alam dan bencana non alam seperti sekarang ini? Kalau bencana alam begitu terjadi, ya sudah terjadi, tidak berkembang lagi. Tsunami tanggal 26 Desember. Bencananya hari itu, udah tidak berkembang. Hanya kita menyelesaikan akibatnya. Akibatnya maka penguburan, kita bikin sosialnya, rehabilitasi bangunan, dan pembangunan yang lainnya. Dan hanya terjadi di situ. Dulu juga sama di Jogja, hanya di Jogja. Tapi ini seluruh Indonesia akan kena. Jadi tidak ada tempat sama dengan dulu di tsunami ataupun krisis ekonomi 98, kita kena, Thailand kena, Korea kena. Kita bisa bantuan IMF, minta bantuan Jepang, minta bantuan Amerika, bisa. Sekarang di mana? Tidak ada tempat minta bantuan karena seluruh dia kena. Karena itu kita bekerja dengan kemampuan sendiri. Itu. Jadi dalam beberapa hal sebetulnya penanganan bencana non alam ini sebetulnya lebih sulit. Oh iya. Sebenarnya Lebih sulit. terkadang lebih sulit karena semua orang ada rasa ketakutan bisa kena. Ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan Kalau, itu, maaf terus Pak, maaf. nah, karena rasa ketakutan itu maka timbul suatu penurunan luar biasa dari kegiatan gitu kan. Kalau Anda misalnya, ini berandai-andai hipotesis ya Pak ya, tetapi kebijakan seperti apa yang akan Anda ambil kalau Anda berada di posisi sebagai orang yang kemudian harus di puncak menangani Corona atau COVID-19 ini? Ya harus cepat dan tegas untuk melaksanakan mitigasinya. Artinya pengurangan bencananya. Karena bencana ini kita tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Yang tahu berakhirnya para ahli, saintis. Setelah diketemukan virusnya, vaksinnya dan obatnya, itu bisa makan setahun. Pernah Anda sampaikan ke pemerintah Pak, pernah Anda sampaikan ke pemerintah nasihat-nasihat sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam penanganan bencana, menangani bencana di Indonesia ini, Pak? Ya, saya pernah bicara dengan Pak Presiden waktu awal-awal, bicara di rapat di badan gugus tugas, rapat besar. Saya bicara tentang apa yang dilakukan, gitu kan. Di samping itu ya bicara di media begini juga bagian daripada upaya kita untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang dilakukan. Reaksi pemerintah bagaimana saat itu, atau reaksi Pak Presiden ketika saat itu ya, ketika Pak JK menyampaikan nasihat atau usulan atau apapun lah bentuknya? Ya tentu didengarkan, tapi memang pemerintah saya tentu mempertimbangkan banyak hal ya, seperti tadi pilihan-pilihan kesehatan, artinya nasib manusia, kemudian akibatnya ke sosial ekonomi juga, masalah manusia juga memang. Tapi kita harus tegas menghadapi itu. Kapan terakhir kali Pak JK berbicara dengan Pak Jokowi mungkin, atau Pak Ma'ruf Amin? Dengan Pak Jokowi kira-kira bulan Maret lah ya, bulan lalu. Dan apa yang dibicarakan? Masih seputar corona juga atau Antara lain. bagaimana Pak? Maaf. Iya tentu masalah corona kita bicarakan juga.
Hmm. Ini kan begini Pak, Pak JK kan masih menjadi ketua PMI ya. Eh, apa yang dilakukan oleh PMI semasa semasa pandemi ini Pak? Ya, yang kita bisa lakukan ialah di tingkat mitigasi, pengurangan bencana, pengurangan ya atau penghentian, yaitu yang dilakukan ia sterilisasi kota daerah dengan disinfektan, menyemprot gedung-gedung seperti saya katakan tadi, rumah ibadah oleh DMI, sekolah-sekolah, rumah-rumah masyarakat, gedung-gedung, tempat-tempat umum itu dilakukan tiap hari oleh ribuan relawan di seluruh Indonesia. Nah, itu Dan itu untuk dikoordinasikan dengan pemerintah ya Pak ya? oh iya ya, kita selalu berkomunikasi dengan satuan tugas gitu kan, satgas atau gugus tugas seperti itu. Dan juga Pemda setempat, dan gubernur, wali kota setempat, wali PMI setempat. Itu bekerja sama seperti itu. Sebenarnya bersamaan dengan pandemi corona ini, yang banyak dilupakan oleh bukan dilupakan ya, dan bukan banyak sebenarnya, tapi sepertinya agak agak apa namanya tersingkir sedikit adalah ada persoalan DPD juga kan Pak? Ya, di beberapa tempat kayak di NTT juga di Jakarta itu DBD seperti itu. Tapi kalau DBD kita sudah tahu obatnya kan, dokter-dokter sudah tahu obatnya. Infus kasih bagaimana naik dia punya apa itu plasmanya, eh, itu sudah tahu obatnya. Jadi tidak terlalu orang khawatir benar karena begitu karena ya begini obatnya. Tetapi ada persoalan, karena kan persediaan darah mestinya berkurang dengan mobilitas berkurang, apa namanya orang tidak bisa keluar rumah dan rumah sakit menjadi penuh. Bagaimana mengatasi itu, Pak? Ya memang awalnya persediaan darah drop 50% karena yang pergi mendonorkan darahnya itu berkurang akibat kekhawatiran dan juga tinggal di rumah. Tapi alhamdulillah berterima kasih kepada TNI dan Polri setelah kami berbicara hanya menginstruksikan seluruh jajaran di bawah untuk ikut mendonor dan itu terlaksana sehingga sekarang persediaan relatif lebih baik. Selama ini kan juga PMI punya apa namanya semacam gudang logistik ya, Pak ya. Itu masih berjalan, Pak. Apa? Iya. Kita punya saya kira gudang logistik untuk pencegahan atau mitigasi atau upaya uh, bencana ini mungkin terbesar di Indonesia gudang kita. Di mana saja, Pak? Persediaannya. Dan apa? Hmm? Apa? Di mana saja? Di mana Di saja? Gatot, di Jakarta di Jalan Gatot Subroto, kemudian di kota-kota lainnya semuanya juga tersedia peralatan dan alatnya. Kita mengoperasikan di Jakarta saja itu kurang lebih 200 kendaraan penyemprot itu. PMI kan menggandeng apa namanya berbagai pihak ya untuk ikut mengatasi penyebaran corona ini, mulai dari polisi, warga, pramuka, dan bahkan juga para pemuka agama. Eh, Programnya seperti apa Pak kira-kira Pak? Seperti pesemprotan dengan alat-alat besar yang spesial kita buat, dibuat dibukakan. Itu dioperasikan oleh TNI bersama-sama dengan relawan. Tapi yang operasi yang utamanya justru TNI, baik Angkatan Darat juga Marinir bersama-sama. Jadi kita bekerja dengan luar biasa, di samping kerjasama dengan daerah tentunya. Eh, ini yang lebih penting lagi sebetulnya, yang berita yang baru kami dapat bahwa PMI sebetulnya bekerja sama dengan lembaga Eijkman ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak sebetulnya ini apa sih kerjasama seperti apa sih sebetulnya? Begini, seperti saya katakan tadi, ini virus ini baru akan berhenti kalau diketemukan dua hal, ketemukan obatnya dan diketemukan vaksinnya. Dan ini seluruh dunia para ahli bekerja untuk menemukan.
Nah, salah satu pengobatan yang dianggap sangat manjur dan juga setelah dicoba di beberapa negara, yaitu bagaimana mengelola plasma daripada korban atau penderita virus itu yang sudah sembuh setidak-tidaknya 3 minggu, itu dikelola, dipakai menjadi obat antibodi untuk karena kalau sembuh artinya ada antibodinya kan, berarti di asma darah itu ada antibodi, karena itu dipakai ulang untuk mengobati yang sakit. Nah, itu dilakukan oleh Eichmann. PMI karena salah satunya organisasi atau lembaga yang punya alat untuk pengelolaan plasma darah, ada 15 tempat di Indonesia, maka kita bekerja sama, kita akan mensuplai plasma itu ke PMI dan mengajak. Kita kerjasama juga dengan Depkes tentunya. Saya bicara dengan Menteri Kesehatan dalam hal ini. Mereka dengan Rumah Sakit Angkatan Darat. Itu semua lembaga itu kita bekerja sama agar Indonesia juga punya sumbangan kepada internasional, kepada dunia, bahwa kita juga mampu untuk menciptakan pengobatan yang baik. Jangan kita hanya selalu tergantung dari luar saja. Nah, itu maksudnya kenapa Eichmann dengan PMI dan juga lembaga lain bekerja sama untuk itu. Sepertinya itu kunci ya Pak ya untuk penanganan corona ini, kalau sudah bisa diketemukan vaksinnya untuk kemudian pengobatan, maka kemudian persoalan menjadi lebih bisa dikendalikan dan terkontrol. Hanya itu cara untuk mengendalikannya. Hanya itu cara, tidak ada cara lain. Ada apa namanya timeline rentang waktu yang bisa diperkirakan kapan itu bisa tersedia Pak, atau kemudian sampai titik yang layak pakai atau bagaimana? Itu cepat. Ya, mungkin 1-2 bulan Eichmann sudah bisa memproduksi itu. Karena dia punya percobaan sudah dilakukan, dan ini kita harap ada di kita juga peralatan Eichmann cukup lengkap untuk itu. Tetapi itu kan belum diuji cobakan ke, atau prosedur-prosedur medisnya belum dijalani kan Pak, masih harus diuji cobakan kan? Sudah dicoba di Cina, di Korea, dan itu sudah terbukti. Kalau untuk pengobatan, iya. Yang harus dicoba panjang ini vaksinnya. Karena kalau vaksin, jangan lupa, ini juga walaupun ketemu hari ini, katakanlah atau tahun depan, ini masih butuh waktu bagaimana kita melaksanakan vaksinasi untuk kira-kira 3-4 miliar orang di dunia ini. Itu hal yang tidak mudah. Jadi masih panjang ya Pak ya sebetulnya ya Pak ya, walaupun penelitian sudah dilakukan mulai sekarang atau bahkan sebulan 2 bulan yang lalu. Iya, iya. Pak, ini saya disiki oleh wartawan Kumparan ini Pak. Bapak menulis puisi dengan judul Virus Corona, benar? Iya, iya. Itu diminta oleh Najwa Shihab. Oh, oh begitu. Pak, kan ini Pak SBY bikin lagu lah, ini siapa bikin, boleh nggak kalau kemudian Pak JK membacakan apa namanya puisi ciptaan Pak JK ini mengenai coronavirus ini? Boleh. Coba. Ya. Kenapa? Ya. Sekarang? Oh iya Pak, Nanti. biar kita tahu lah. Biar kita tahu lah Pak. Saya seumur hidup baru 3 kali bikin puisi. Jadi, karena puisi itu ternyata lahir dari suatu emosi. Ya. Pertama dulu waktu selesai konflik Ambon, saya selesaikan konflik Ambon. Saya juga dalam waktu setengah jam saya bikin puisi. Dan sampai sekarang masih diingat orang puisi itu. Puisi yang kedua waktu ulang tahun perkawinan saya ke-50. Nah, itu juga ya. Baru sekarang ini. Boleh ya Pak yang dibacakan biar didengar. Panjang nggak Pak puisinya Pak? Oke. Virus corona ya, saya bacain ya. Ya. Virus corona. Semua bermula dari Wuhan. Menyebar kemana-mana
tanpa pemberitahuan, melampaui batas negara dan jabatan, memapar segala bangsa tanpa ampun. Di Korea, menyebar di tempat peribadatan, melanda Qom, kota suci Syiah di Iran. Di Italia, merebak di kota mode Milan. Di negeri ini, di tempat hiburan. Hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, di mana doa terbaik sudah dipanjatkan. Bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan, menunggu nasib baik, penuh harapan. Ya Tuhan, berilah kepada para ahli kemampuan untuk menemukan yang dicari, obat dan vaksin. Sebagaimana janjimu bahwa semua penyakit ada obatnya, agar kami dapat beribadah lagi di masjid dengan gembira. Kepada bangsa bersatu dengan penuh harapan, dengan penuh semangat, semua dapat membantu sesuai kemampuan. Bagi yang ahli, membantu yang sakit. Bagi yang mampu, membantu yang rentan. Kepada para dokter dan perawat, terima kasih atas ketulusan dan atas upaya yang penuh risiko dan pengorbanan. Kepada para relawan, terima kasih atas pengabdian. Akhirnya kepada Allah jualah kami memohon. Terima kasih. Mantap Pak JK. Ini dikirim atau disebar-sebar atau cuma untuk koleksi pribadi Pak? Enggak, waktu acara Mata Najwa itu saya bacakan juga. Reaksinya bagaimana Pak? Reaksi orang mendengar. Karena kan Ya, Pak JK bukan menyumbang. Ya seperti saya katakan tadi, saya juga tidak tahu, nanti ada emosi baru bisa begitu. karena ini kan tadi itu semacam pesan juga untuk banyak orang ya Pak ya. Ini saya untuk yang terakhir Pak. Pesan Anda untuk warga Indonesia, terutama tenaga medis, pemerintah, relawan dalam penanggulangan virus corona ini, walaupun tadi sebetulnya sudah sedikit terwakili dalam puisi, bagaimana Pak? Ya seperti juga kita maklumi dan fahami dan berterima kasih bahwa kalau ini perang, maka pasukan komandonya yang terdepan, pasukan yang penyerang, itu para dokter dan perawat dan seluruh aparat kesehatan kita. Dialah yang akan memenangkan perang ini dengan upayanya. Dan dialah yang berkorban. Kalau orang perang kan yang berperang itu ada juga risikonya, termasuk risiko dokter. Kita tahu semua berapa puluh dokter dan perawat yang sudah wafat akibat meninggal karena itu, tewas karena itu. Ya, jadi kita memang harus berterima kasih atas segala pengorbanan. Tanpa dia, maka ini akan sulit sekali kita kendalikan. Tapi seperti kata tadi, ini kayak perang dunia. Siapa yang memenangkan mengakhiri perang dunia itu? Bom atom di Hiroshima. Artinya para saintis lah sebenarnya yang menemukan bom atom itu yang bisa mengakhiri perang. Walaupun tentu kita bersedih karena korbannya begitu banyak bom atom itu. Ini juga yang bisa mengakhiri perang ini. Ialah para saintis yang bisa menemukan vaksin dan obatnya. Tanpa dia, apapun yang kita buat ini hanya mitigasi, mengurangi saja. Tapi yang bisa mengakhiri para saintis. Itu yang akan terjadi. Saya lupa, ada satu pertanyaan lagi tadi Pak JK. Kalau Pak JK misalnya diminta untuk kemudian aktif lagi, ikut aktif menangani pandemi corona ini, bersedia Pak? Ya, saya sudah bekerja di Palang Merah dan Dewan Masjid. Oh iya, iya, di Palang Merah tentu saja ya. Ya. Tapi maksud saya kemudian resmi masuk lagi ke pemerintah. Karena Anda Ya, orang yang paling
pengalaman untuk menangani bencana ini di Indonesia sejauh ini? Udah berulang-ulang, udah berkali-kali kan Pak? Ya tentu juga biasanya memang dimanapun itu para pejabat yang menangani. Sekarang kan juga ada satgasnya, ada menteri kesehatan, ada menteri-menteri lainnya dan lain sebagainya. Tapi seperti kata tadi, ini dilaksanakannya tapi harus dengan konsekuen. Ya kalau harus dengan pengorbanan yang besar juga. Ini memang ini hanya pilihan yang mau diselesaikan, yang dikorbankan apa? Tidak ada yang bisa diselamatkan semuanya. Ini mau, ini juga mau, tidak bisa. Beda dengan katakanlah bencana alam. Ya sudah, bencananya Merapi meletus, suruh meletus, ya akibatnya kita selesaikan akibatnya saja. Sebabnya tidak perlu lagi. Ini sebabnya yang harus diselesaikan. Di Aceh yang kita selesaikan akibatnya, bukan sebabnya. Ini sebabnya belum selesai. Ini berarti akan terus menerus kalau sebab tidak terkendali. Ini masalahnya, ya luar biasa. Jadi pekerjaan sangat berat. Oke. Terima kasih Pak JK. Semoga Pak JK dan keluarga selalu dilimpahi kesehatan dan kemudian bisa kembali normal lah kehidupan kita ini. Semoga setelah ini pandemi virus corona ini selesai. Ya, terima kasih sama-sama. Mari kita bekerja bersama-sama, bersatu lah, ya, menangani. Ya, oke. Terima kasih Pak JK. Terima kasih, Pak Arifin. Ya, Readers Kumparan itu tadi perbincangan Kumparan dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rangka peluncuran pusat informasi corona yang bisa Anda akses di Kumparan lewat laman kumparan.com/corona.